Kita beralih ke informasi lain. Permintaan pencekalan diajukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan Iskan telah 2 kali mangkir dari panggilan kejaksaan. Ia akan dipanggil ketiga kalinya pada 17 Oktober mendatang. Dahlan Iskan akan kembali dipanggil kejaksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi pelepasan 33 aset lahan dan bangunan PT Pancawira Usaha, badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur. Dahlan bakal diperiksa terkait posisinya saat itu yang menjabat sebagai direktur utama. Sebelumnya pada Kamis 6 Oktober, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya yang menjabat sebagai manajer aset PT Pancawira Usaha, Wisnu Wardana, ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Wisnu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pelepasan 33 aset PT PWU. Wisnu juga diduga melakukan penyelewengan penjualan aset perusahaan milik BUMD Provinsi Jawa Timur tersebut. Sempat terjadi keributan saat Ketua DPC Partai Hanura Surabaya ini digiring menuju mobil tahanan untuk dijebloskan ke rutan Medaeng. Wisnu protes karena ia merasa tidak bersalah. Tidak ada kesalahannya apa, tidak kesalahannya apa. Ya. Apa Pak? Saya Pak pra-peradilan pasti Gimana Pak? Baik, hari ini penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penahanan terhadap tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada PT PWU, yaitu saudara WW. Bahwa penahanan ini dilakukan untuk terhitung hari ini sehingga sampai 20 hari ke depan. Terkait kasus pelepasan aset PT PWU ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan kembali memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk ketiga kalinya 17 Oktober mendatang. Diante Jakartini, CNN Indonesia. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengajukan permohonan cekal bagi mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pencekalan dilakukan untuk memudahkan Kejati memeriksa Dahlan atas kasus dugaan penjualan aset negara saat menjabat Direktur PT Pancawira Usaha periode 2000-2010. Kejati Jawa Timur sudah memberitahukan hal ini kepada Kementerian Hukum dan HAM. Agung kan ya udah, kalau kami kan nggak boleh mencekal, kami hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh penegak hukum, ya. Itu urusan Jaksa Agung, saya nggak ikut. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Miftah, Dahlan Iskan dipanggil 2 kali dan juga mangkir. Pemanggilan ketiga ini dijadwalkan pada 17 Oktober. Bagaimana respon dari pihak Dahlan Iskan sejauh ini dari yang Anda tahu? Ya, Renhat, pengacara dari Dahlan Iskan Peter Talawai mengatakan bahwa 2 pemanggilan pertama yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memang tidak dihadiri oleh kliennya. Ini berkaitan dengan posisi Dahlan Iskan yang sudah tidak berada di Indonesia pada saat itu. Dengan dalihnya Dahlan Iskan sering ke luar negeri, terutama di Amerika, sehingga proses pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan ini menjadi sedikit tersendat. Namun dia berjanji pada 17 Oktober nanti Dahlan Iskan akan memenuhi panggilan dari penyidik. Nah, ini yang kemudian membuat penyidik sedikit geram ketika mengetahui pada 30 September yang lalu Dahlan Iskan terlihat di Surabaya dengan mengikuti program teks amnesti dengan datang ke kantor perpajakan di Jawa Timur. Dan ini kemudian membuat pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali kemudian mengungkit nama Dahlan Iskan lagi karena Dahlan Iskan dianggap mangkir dari proses pemeriksaan dan dijadwalkan pada 17 Oktober yaitu panggilan ketiga. Namun kalau kemudian panggilan ketiga Dahlan Iskan tidak juga datang, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan melakukan pemanggilan paksa atau juga penangkapan terhadap mantan Menteri BUMN ini, begitu Renhard. Miftah, dari perkembangan kasusnya sebenarnya siapa saja yang akan diperiksa dan sudah sejauh mana kasus ini bergulir di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sendiri? Ya, Renhat, kalau di Jawa Timur, terutama di Surabaya, kasus dugaan penyimpangan dari pengelolaan aset milik PT WU ini sudah senter terdengar beberapa tahun yang lalu. Namun baru Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penyelidikan itu mulai pada 2015 dan kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan pada Juni yang 2016. Ini yang kemudian membuat
kasus ini bergulir dan untuk pertama kalinya orang-orang yang sudah diperiksa kemudian ditahan, yaitu mantan manajer pengelolaan aset Wisnu Wardana. Wisnu Wardana ini juga merupakan mantan ketua DPRD Surabaya dan juga ketua DPC Hanura Surabaya. Nah, sosok dari Wisnu ini dianggap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bertanggung jawab dan mengetahui bagaimana kemudian proses pelepasan lebih dari 30 aset milik PTWU, dan yang diperkarakan oleh pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ada 3 perkara atau ada 3 kasus pelepasan aset yang kemudian ini ditelusuri yang bergulir hingga saat ini dan menyeret beberapa nama. Beberapa nama yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur termasuk juga mantan Gubernur Jawa Timur yaitu Imam Utomo yang kemungkinan akan diperiksa lagi, dan juga termasuk beberapa nama yang lain termasuk juga mantan Direktur PTWU yaitu Arif Affandi juga masuk dalam daftar yang akan diperiksa. Ini berkaitan juga dengan bagaimana kemudian mekanisme penentuan harga, mekanisme pelepasan, dan kemudian mekanisme kerjasama yang dilakukan aset dari PTWU ini kepada pihak ketiga, termasuk juga 3 aset yang diperkarakan oleh pihak penyidik, yaitu aset yang ada di Surabaya itu 2, dan ada 1 lagi yang di Banyuwangi, termasuk ini juga menyeret nama mantan artis nasional yaitu Emilia Contessa yang selaku pembeli dari aset yang dimiliki oleh PTWU. Ini yang masih bergulir dan sejauh ini masih Dahlan Iskan yang menjadi sentral dari seluruh dari aktivitas PTWU yang diperkarakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mengingat sosok Dahlan Iskan menjadi sosok yang begitu lama menguasai atau memimpin PTWU yaitu sekitar 10 tahun, dan dia dianggap menjadi sosok yang tahu bagaimana kemudian pelepasan ini yang dianggap merugikan negara, bahkan dari total aset yang dimiliki oleh PTWU yang sudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga ini mencapai hampir 1 triliun atau tepatnya 900 miliar. Ini yang kemudian menjadi perhatian bahwa ada begitu banyak uang milik negara, terutama milik karena ini merupakan BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalir ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kemudian masih diteliti dan dicari, dan pihak penyidik masih berkoordinasi dengan sejumlah institusi atau instansi yang bertanggung jawab untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian negara yang diderita akibat dari praktik culas pelepasan aset-aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Begitu, Renhat. Baik, dan dipastikan nanti Dahlan Iskan akan datang ke pemanggilan pada tanggal 17 Oktober mendatang. Terima kasih Miftah Farid langsung dari Surabaya, Jawa Timur.